Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan bantuan tangan kasih untuk meringankan beban masyarakat Nusa Tenggara Timur. Diduga mabuk, oknum kepala desa di Kaimana yang tengah mengendarai mobil menabrak tiang lampu jalan di kawasan Pasar Baru Kaimana. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan bantuan tangan kasih untuk meringankan beban masyarakat Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Gubernur Domingus Mandacan. Bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Barat dilaksanakan apel luar biasa yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Pelaksanaan apel luar biasa bertujuan untuk menggalang dana dari aparatur sipil negara secara sukarela untuk dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur yang beberapa waktu lalu dilanda bencana. Gubernur Papua Barat dalam arahannya mengatakan, bantuan tangan kasih yang diberikan merupakan bentuk kepedulian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat dalam meringankan beban masyarakat yang dilanda bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Baik, hari ini kita melaksanakan apel luar biasa dalam rangka kepedulian ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk berbagi kasih untuk saudara-saudara kita di NTT yang kena musibah bencana alam. Dengan demikian, hari ini kita laksanakan apel luar biasa secara sukarela kepada seluruh ASN di jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat untuk berbagi kasih untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT yang kena musibah bencana. Gubernur menambahkan, sumbangan sukarela yang sudah diberikan secara spontan oleh aparatur sipil negara secara keseluruhan akan dihitung dan akan didukung lagi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Sukarela nanti juga dari pemerintah Provinsi Papua Barat setelah kita berhitung dari sumbangan tadi, yang kurangnya kita akan menambah dari provinsi sehingga ada juga dari pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga ada juga ASN dari ASN di pemerintah Provinsi Papua Barat juga akan memberikan sumbangan dan tadi kita sudah lakukan. Dengan adanya bantuan tangan kasih dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten kota lainnya, serta organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi lain yang peduli dengan masyarakat, khususnya masyarakat NTT, yang dilanda bencana beberapa waktu lalu. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemda dan masyarakat Manokwari serahkan bantuan kasih bagi bencana alam NTT melalui posko induk bencana NTT Papua Barat sebesar 300 juta rupiah. Bantuan tangan kasih oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manokwari kepada korban bencana alam NTT sebesar 300 juta rupiah diserahkan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indow kepada Ketua Ikatan Masyarakat Floba Mora yang didampingi oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, PLH Sekda, serta para asisten staf ahli, serta pimpinan OPD. Kunjungan dalam rangka memberikan bantuan kepada korban bencana alam NTT merupakan kunjungan kedua oleh Pemda Manokwari. Pada kesempatan tersebut, Bupati Manokwari menyampaikan apa yang Pemda dan masyarakat berikan tidak sebesar yang diharapkan, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban 8 kabupaten di Provinsi NTT yang terdampak bencana alam. Selain itu, langkah yang dilakukan Pemda dan juga masyarakat merupakan bukti dari kebersamaan. Rasa duka kami yang mendalam. Air mata Bapak Ibu juga adalah air mata kami. Biarlah beban ini kita tanggungkan bersama-sama. Hari ini kami pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari memberikan tidak sebesar seperti apa yang diharapkan oleh semua warga masyarakat di Kabupaten Manokwari, khususnya warga NTT, tetapi juga warga masyarakat yang terkena dampak bencana di NTT. Ketua Ikatan Masyarakat Floba Mora Clinton Talo pada kesempatan tersebut mewakili seluruh masyarakat Floba Mora di Manokwari dan juga Papua Barat menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Pemda dan masyarakat Manokwari
yang ikut membantu meringankan beban warga NTT yang terkena bencana alam. Bencana alam Arus Tenggara Timur yang mana kita ketahui bersama. Tentu saya sebagai Ketua Ikatan Tiga Provinsi Papua Barat dan juga sekaligus penanggung jawab posko ini, saya bersama masyarakat Papua asal Nusa Tenggara Timur, kami ucapkan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya terhadap Bapak Bupati Manokwari dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Kusiko bersama Pak Widodo dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari pada umumnya. Saya pribadi dan keluarga besar Pobamora, kami ucapkan terima kasih banyak atas kepedulian ini. Tentu bencana alam Tenggara Timur adalah bencana alam kita semua. Air mata kami di Tenggara Timur adalah mata kita semua. Oleh sebab itu, di pada siang hari yang baik ini, sekali lagi saya sebagai pribadi keluarga besar ucapan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya. Bantuan yang diberikan oleh Pemda Manokwari dan atas nama masyarakat tersebut akan diantar langsung oleh pengurus Ikatan Keluarga Flobamora ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 8 kabupaten terdampak langsung bencana alam NTT. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Ikatan Keluarga Flobamora berterima kasih atas sumbangsi masyarakat Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Flobamora Papua Barat Clinton Talo usai mengikuti acara penggalangan dana bantuan tangan kasih oleh aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Mewakili keluarga besar Flobamora, Clinton Talo juga menyampaikan ucapan terima kasih serta mengapresiasi bantuan tangan kasih yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat serta kabupaten kota yang berada di Papua Barat yang sudah peduli terhadap masyarakat NTT yang terkena bencana. Bencana alam Nusa Tenggara Timur, saya secara pribadi dan keluarga besar Flobamora Papua Barat kami ucapkan terima kasih banyak pada hari ini yang telah Bapak Gubernur meluangkan waktu dan untuk menggalangan dana semua ASN yang terlibat dalamnya. Tentu kepedulian itu saya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur bersama masyarakat maupun ASN ada di lingkungan Pemda Papua Barat. Ditambahkan untuk penggalangan dana yang sudah terkumpulkan selama 2 minggu, secara keseluruhan di Papua Barat jumlahnya sebanyak 300 juta, serta 1 kontainer pakaian layak pakai yang sudah dikirimkan ke Nusa Tenggara Timur. Memberikan sumbangsi kepada kami selama kurang lebih 2 minggu ini, maupun ini masyarakat ke posko kami untuk menyumbangkan pakaian layak pakai dengan dana yang untuk kami terima di posko kami, dan puji Tuhan dana yang kami sudah kumpulkan selama kurang lebih 2 minggu sudah mendekati 300 sekian dan juga pakaian layak pakai kami sudah kirim 1 kontainer. Nanti tanggal 26 baru bisa tiba ke Nusa Tenggara Timur. Ada dari Bintuni juga, itu dari Kabupaten Bintuni maupun Sorong Selatan dan juga masyarakat Adi Manokwari. Secara keseluruhan? Iya, semua Barat. Di luar Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota, serta masyarakat Papua Barat diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur berharap aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dapat divaksin sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan pada pelaksanaan vaksinasi massal yang berlangsung di lobi kantor Gubernur Kamis 22 April 2021. Gubernur terlihat antusias ketika memantau langsung jalannya proses vaksinasi. Selain itu, terlihat juga pekerja publik serta masyarakat dan lansia yang sejak pagi sudah mendaftarkan diri untuk dilakukan screening serta vaksinasi dan observasi. Gubernur menyampaikan aparatur sipil negara harus mengikuti vaksin. Dengan vaksin, dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengingat ASN selalu berhadapan dan harus melayani masyarakat. Vaksin gitu ya, tentunya nanti kan sebelum vaksin kan ada petugas kesehatan, nanti mereka akan tanya-tanya apakah kita ada penyakit bawaan atau tidak, sehat atau tidak, tensinya tinggi atau tidak. Ini ketika tidak ya bisa dilaksanakan vaksin untuk hal ini. Ya, tadi kita lihat ini lantai bawah, nanti Gubernur masyarakat sudah banyak, sudah siap dan sedang melaksanakan vaksinasi. Saya harapkan ASN ya, kita ini selalu berhadapan dengan masyarakat, kita pelayan masyarakat dan selalu melayani masyarakat. Saya harapkan kita bisa vaksin ya, sehingga kekebalan kita ketika
virus datang ya pasti dia tidak akan masuk jauh sepanjang kita terapkan protokol kesehatan. Gubernur menyampaikan terima kasih kepada petugas medis yang selalu semangat melaksanakan vaksin kepada masyarakat dan menghimbau kepada ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat agar menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat. Dan hormat saya untuk para petugas medis yang hari ini melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk melakukan vaksin ya, di lingkup ASN pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga untuk masyarakat termasuk lansia yang ada di sekitar kantor gubernur yang juga ikut mengambil bagian dan bisa ikut untuk bisa divaksinasi hari ini. Nah, untuk itu ini sebagai himbauan, ajakan, mari saya himbau, saya ajak ya, terutama kepada ASN yang belum vaksinasi supaya bisa mengambil bagian dan bisa divaksin, karena kita ASN ini adalah pejabat publik atau pelayanan publik yang selalu melayani masyarakat. Dengan demikian kita harus vaksin. Gubernur menambahkan vaksin saja belum tentu cukup, tetapi yang paling terpenting adalah seluruh masyarakat harus tetap mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga mabuk, oknum kepala desa di Kaimana yang tengah mengendarai mobil menabrak tiang lampu jalan di kawasan Pasar Baru Kaimana pada Kamis 22 April kemarin. Menurut salah seorang saksi di tempat kejadian perkara, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah tikungan pos polisi Pasar Baru Kaimana. Akibat tabrakan tersebut, tiang lampu jalan roboh serta bengkok dan papan reklame di sekitarnya juga ikut miring. Sementara mobil sewaan dengan nomor polisi B2217KEM yang dikendarai oleh oknum kepala desa tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan serta beberapa bagian lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa saat tabrakan karena keadaan pasar belum ramai. Usai kejadian, oknum kepala desa tersebut langsung diamankan di Polres Kaimana. Kapolres Kaimana melalui Kasat Lantas Ibtu Yosias S. Tatuhei ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas, namun dirinya belum bisa menjelaskan secara terperinci terkait kronologis kejadian, karena pelaku penabrakan hingga kini belum bisa dimintai keterangan akibat masih dalam pengaruh minuman keras. Baik, memang tadi ada terjadi kecelakaan lalu lintas laka tunggal yang terjadi di depan Pasar Baru Kaimana. Itu mobil jenis Avanza dipengaruhi oleh minuman keras mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 mengakibatkan laka tunggal kecelakaan, hilang kendali menabrak tiang lampu tepatnya di depan Pasar Sentral Kaimana. Kemudian untuk waktu kejadiannya kurang lebih pukul 05.30 WIB waktu kejadiannya. Untuk sementara barang bukti dan tersangkanya sudah kami amankan di kantor Satlantas untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kasat juga menyebutkan untuk tersangka dan barang bukti 1 unit mobil kini telah diamankan di Mapolres Kaimana guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, seluruh biaya pemindahan makam sebesar 2 juta rupiah telah diserahkan oleh Pemda. Hal ini untuk menyikapi pertanyaan keluarga pemilik makam yang dipindahkan oleh Pemda. Pemindahan makam Rendani oleh Pemda Manokwari dalam rangka perpanjangan runway Bandara Rendani dipertanyakan biaya penggalian makam secara manual oleh keluarga pemilik makam. Menurut mereka telah ada kesepakatan penggalian makam secara manual yang biayanya sebesar 2 juta rupiah per makam. Namun ketika proses relokasi berlangsung, sebagian besar makam digali menggunakan alat berat. Menyikapi persoalan tersebut, Asisten 1 Setda Manokwari, Wanto, Kamis siang menjelaskan jika biaya makam tersebut sudah masuk dalam biaya sebesar 8 juta rupiah yang diserahkan oleh pemerintah, yang secara keseluruhan Pemda telah membayar 1,6 miliar rupiah.
Itu intern mereka antara mereka sendiri 2 juta, karena di dalam catatan yang saya pernah lihat itu masing-masing keluarga menerima 8 juta. Nah kemudian ada pihak yang mengatakan pada waktu itu ada potongan 2 juta itu yang di mana sekarang. Nah sekarang supaya kita pakai memberikan kepada orang-orang yang menggali manual itu, tetapi yang jelas bahwa kami tidak tahu, karena 1,6 M untuk kuburan itu kami sudah serahkan dan mereka mengatur sendiri. Terkait permintaan keluarga agar Pemda hadirkan pihak-pihak yang menerima dana saat itu, jelas Wanto Pemda telah menyerahkan biaya ganti rugi sehingga telah menjadi tanggung jawab penerima. Pembersihan makam, penggalian hingga pemindahan merupakan tanggung jawab keluarga, karena Pemda telah melunasi biaya sebesar 1,6 miliar, namun kenyataannya Pemda yang melakukan proses pemindahan. Siapa yang menerima? Nah itulah yang menerima, itulah yang nanti mengkoordinir sendiri. Kami tidak memberikan kepercayaan kepada siapa. KJPP menghitungnya kuburan yang kurang lebih ada sekitar setengah hektar atau 3/4 hektar itu kan kalau 1,6 kan nggak mungkin nilai itu. Nah karena KJPP menghitungnya karena ada kerangka, maka untuk proses pemindahan kerangka itulah ada biayanya. Nah oleh sebab itu harusnya yang memindahkan itulah bukan pemerintah, sebenarnya mereka yang memindahkan, tetapi karena kita tunggu tidak dipindahkan, makanya kita ambil alih. Hingga Kamis siang, pemindahan kerangka makam berjumlah 47 dari 66 kuburan yang terdata oleh Pemda. Diharapkan Jumat ini pemindahan dapat selesai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pemda Manokwari melalui Dinas Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan Universitas Papua, Fakultas Perikanan menggelar fokus diskusi dalam rangka pengembangan nelayan orang asli Papua di Manokwari. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Memberdayakan nelayan orang asli Papua agar dapat bersaing dengan nelayan lainnya di Kabupaten Manokwari ikut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari di bidang perikanan adalah memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat nelayan orang asli Papua. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni melalui Dinas Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Fakultas Perikanan UNIPA melakukan fokus grup diskusi yang dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo di ruang Sasana Karya kantor Bupati. Dalam sambutannya, Wakil Bupati meminta agar instansi teknik tetap bekerja sama dengan Fakultas Perikanan UNIPA guna pemberdayaan dan pengembangan nelayan orang asli Papua. Salah satu implementasi dari visi dan misi kami di bidang perikanan adalah memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat nelayan orang asli Papua tanpa mengabaikan masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, saya sangat merespon dan mendukung positif kegiatan ini. Untuk itu, saya minta kepada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan agar senantiasa membangun sinergitas dan koordinasi dengan pihak UNIPA, khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Sebab banyak hal yang harus dikaji terkait dengan pemberdayaan nelayan orang asli Papua menuju kehidupan yang maju dan sejahtera. Selain itu, Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal penting yakni potensi sumber daya alam perikanan yang diketahui, hasil dan pemanfaatannya belum maksimal dan belum optimal, dan armada perikanan yang kurang mendukung. Adalah bahwa potensi sumber daya alam perikanan di wilayah Kabupaten Manokwari sangatlah berlimpah. Hasil dan manfaatnya belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Hal ini menurut saya adalah suatu dikotomi karena kenyataan dan faktanya sangat berbeda. Adalah bahwa hampir sebagian besar armada perikanan
kategori sebagai perikanan skala kecil dengan armada lebih kecil dari 10 GT. Sementara banyak nelayan orang asli Papua tersebar di pesisir pantai Manokwari yang saat ini memiliki akses yang terbatas terhadap potensi sumber daya perikanan karena kapasitas armada yang sangat terbatas. Dengan dilatar belakangi beberapa permasalahan tersebut, serta berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus, jelas Wakil Bupati bahwa sudah sewajarnya kebijakan dan percepatan pembangunan perikanan tangkap mendapat perhatian bagi nelayan OAP. Oleh sebab itu diharapkan melalui forum grup diskusi dapat menghasilkan perumusan strategis dari aspek sosial ekonomi dan budaya dan kelembagaan nelayan OAP guna mewujudkan pengelolaan perikanan skala kecil serta berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan nelayan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Manokwari memastikan makanan takjil berbuka puasa di Kaimana bebas dari bahan berbahaya. Hal ini didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 76 sampel makanan takjil dari 17 pedagang makanan takjil. Berdasarkan hasil pemeriksaan di hari kedua oleh BPOM terhadap 87 sampel makanan takjil dari 20 pedagang di Kaimana, belum ditemukan adanya penggunaan bahan berbahaya dalam produk takjil. Hal ini disampaikan Kepala BPOM Manokwari, Herianto Baan, kepada awak media. Herianto mengatakan berdasarkan hasil pengujian kami adalah negatif bahan berbahaya, sehingga produknya aman dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Baan pun menjelaskan pengawasan makanan takjil selama bulan puasa bukan hanya di Kaimana, namun pihaknya juga melakukan pengawasan di Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, serta wilayah lain di Papua Barat. Produk-produk jajanan takjil selama bulan Ramadan itu bebas dari bahan berbahaya, baik dia paket dia mengandung formalin, borak, vitamin B dengan glycerol. Jadi kita itu pastikan produk takjil itu aman. Dan berdasarkan hasil sampling staf atau petugas Balai POM Manokwari selama 2 hari ini, jadi dari hari pertama itu ada 76 sampel dari 17 pedagang, kemudian hari kedua ini dilakukan sampling 87 sampel dari 20 pedagang. Dari semuanya itu kami belum menemukan bahan berbahaya di dalam produk takjil yang dijajakan untuk pedagang di Kaimana ini. Jadi untuk sementara produk takjil yang dijajakan di Kaimana berdasarkan hasil pengujian kami negatif terkait dengan bahan berbahaya. Jadi Baan juga menyebutkan pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya pada makanan tetap dilakukan setiap saat, sehingga pihaknya berharap kepada masyarakat untuk selalu waspada serta cerdas dalam memilih pangan yang aman. Dari Kaimana, Arfat Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.